Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Edit Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biomasa, yaitu proses pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar dengan proses transesterifikasi. Nah, di sini yang akan dibahas itu mengenai apa itu jarak pagar, lalu apa itu biodiesel, metode yang digunakan, hasil serta kesimpulan yang diperolehnya. Oke, jadi jarak pagar seperti yang dapat dilihat, jarak pagar itu memiliki buah berwarna hijau dengan biji yang terdapat di dalam buahnya itu sendiri. Seperti yang dapat dilihat di layar. Lalu minyak jarak pagar itu diperoleh dari biji dengan proses atau metode pengempaan panas atau dengan ekstraksi pelarut. Jadi ada dua cara, yaitu bisa menggunakan pengempaan hidrolik atau dengan ekstraksi yang ditambahkan dengan pelarut. Nah, minyak jarak pagar itu tidak dapat dikonsumsi manusia karena mengandung racun yang disebabkan adanya senyawa ester verbol. Ini menurut Syah pada 2006. Lanjut, di sini ada tabel kandungan asam lemak pada minyak jarak pagar. Itu ada asam miristat, asam palmitrat, asam stearat, asam arasidik, asam behedik, palmitoleat, oleat, dan linoleat. Ini berdasarkan sumber dari Syah pada 2006. Lalu ada di sini tabel sifat fisiokimia minyak jarak pagar, ada densitas, viskositas, dan bilangan asam. Lalu selanjutnya mengenai biodiesel. Apa sih biodiesel? Jadi biodiesel itu adalah bahan bakar diesel alternatif yang terbuat dari sumber daya hayati terbarukan seperti minyak nabati dan lemak hewani. Ini berdasarkan Ma dan Hana pada 2001. Jadi seperti yang kita tahu bahwa bio itu biasanya berasal dari makhluk hidup, sedangkan diesel sendiri itu adalah semacam uh, diesel itu seperti bahan bakar gitu ya. Jadi kalau biodiesel itu merupakan bahan bakar yang berasal dari bio atau dari alam. Jadi dapat di kredibel. Di sini ada tabel ciri-ciri biodiesel secara umum, itu ada densitas, viskositas kinematik, bilangan setana, kolom pembakaran, titik pijar, dan titik tuang dan titik awan. Ini berdasarkan dari Legowo et al pada 2001 ya. Lalu ada tabel standar mutu biodiesel, ini ASTM, bisa dilihat ya. Selanjutnya di sini bahan-bahan yang digunakan itu ada minyak jarak pagar hasil dari pengepresan biji jarak pagar. Jadi ini menggunakan metode hidrolik ya, pengempaan hidrolik. Lalu ada metanol, ada KUH, ada NaOH, ada etanol 95% dan indikator phenolphthalein ini digunakan sebagai bahan dalam uji labnya nanti. Lalu alat-alat yang digunakan, alat di sini ada dua, yaitu alat yang digunakan untuk reaksi transesterifikasi, itu ada temperatur controller, ada pengaduk, ada labu kaca layer 3 kapasitas 1 liter, ada pemanas, ada kondensor, dan ada labu pemisah. Lalu di sini untuk alat analisanya itu ada pyknometer dan viskometer Ostwald. Oke, untuk metodologinya itu dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama itu ada penyiapan bahan baku, ada transesterifikasi, dan ada prosedur analisis. Jadi prosedur analisis itu untuk mengecek si minyak jarak pagar itu. Di proses penyiapan bahan baku itu terjadi proses degamming dan netralisasi. Sedangkan untuk transesterifikasi itu ada transesterifikasi tahap 1 dan transesterifikasi tahap 2. Untuk prosedur analisis itu ada penentuan bilangan asam, penentuan kadar air, viskositas, metode Ostwald, dan densitas. Oke, untuk proses degamming itu prosesnya ialah air dipisah. Itu pertama itu minyak jarak pagar dipanaskan sampai suhu 80 derajat. Selanjutnya ditambahkan air panas bersuhu 60 derajat dan diaduk. Selanjutnya air dipisahkan dari minyak menggunakan labu pemisah dan minyak ditambahkan air lagi dan dikocok. Tahap ini diulang sampai sampel air cucian bersifat netral. Lalu selanjutnya ada proses netralisasi. Di sini minyak jarak pagar itu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius, lalu ditambahkan NaOH, diaduk selama 2 menit, dipindahkan ke dalam labu pemisah. Nah, pada labu pemisah ditambahkan air panas 70 derajat Celcius sebanyak 5-10% dari volume minyak awalnya. Campuran dibiarkan sementara waktu hingga minyak dan air dapat dipisahkan. Selanjutnya prosedur pencucian diulang beberapa kali hingga pH minyak sama dengan pH air. Lalu terakhir ditambahkan gel silika untuk menyerap sisa air. Untuk proses transesterifikasi ini kita terjadi proses 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Ini dilakukan pada labu
bulat berlayer 3 dengan kapasitas 1 liter dengan temperatur controller, kondenser, dan pengaduk yang ditempatkan pada lempeng pemanas listrik. Nah, ini untuk cara pembuatan larutannya itu ada larutan 1 itu 100 gram minyak dipanaskan dalam laborasi setelah suhu minyak mencapai suhu tertentu. Selanjutnya ada pembuatan larutan metanolik KOH, itu caranya dapat dilihat di diagram alirnya. Selanjutnya adalah diagram alir transesterifikasi 1 tahap. Itu larutan metanolik. Jadi minyak jarak pagar itu 100 gram ditambahkan dengan larutan metanolik, diaduk dengan 400 rpm suhu 30 derajat. Lalu diendapkan selama 12 jam, dipisahkan metal ester, pencucian dengan air panas 50 derajat Celcius, penambahan silika gel, filtrasi metal ester, analisis metal ester. Selanjutnya ada diagram alir transesterifikasi 2 tahap. Itu sama seperti transesterifikasi pada 1 tahap, cuman kita menggunakan metanoliknya dan prosesnya itu dipercepat, ada pengendapan 2 jam setelah sebelumnya. Nah, hasil yang didapatkan itu untuk perbandingan proses transesterifikasi 1 tahap dan 2 tahap itu hasil analisis segi ragam viskositas, kinematik, densitas maupun bilangan rasa menunjukkan tidak dapat pengaruh signifikan yang ditemukan oleh perlakuan transesterifikasi 1 tahap maupun 2 tahap. Oleh karena itu, untuk membandingkan kinerja proses 1 tahap 2 tahap digunakan nilai viskositas, kinematik, dan densitas. Nah, pada suhu dan nisbah mol metanol yang sama, proses 2 tahap menghasilkan metal ester dengan viskositas, kinematik, dan densitas yang lebih rendah dari proses 1 tahap. Nilai viskositas, kinematik, dan densitas ini menjadi parameter tingkat konversi glikosida menjadi metal ester. Semakin rendah nilai keduanya, diduga semakin tinggi kadar atasnya, dengan kata tingkat konversi juga tinggi. Nah, kesimpulan yang didapat, proses transesterifikasi 1 tahap menghasilkan viskositas, kinematik, dan densitas yang sedikit lebih besar, namun bilangan metal esternya kecil. Oleh karena itu, proses 1 tahap ditetapkan sebagai perlakuan. Metal ester yang dihasilkan dari kombinasi perlakuan tersebut memiliki viskositas kinematis. Oke, ini daftar pustakanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.